Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab keempat, yaitu pengukuran kinerja organisasi. Submateri yang akan dibahas adalah 1. Pendahuluan, 2. Proses kerja organisasi, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, 4. Metode pengukuran. 1. Pendahuluan. Pengukuran kinerja membantu manajer meningkatkan hasil dan pengambilan keputusan, serta mengarahkan kegiatan sesuai rencana strategi. Pengendalian manajemen memprediksi penjualan, biaya, anggaran, evaluasi kerja, dan motivasi karyawan. Di era globalisasi, kinerja karyawan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pengukuran kinerja pegawai sebagai indikator ketepatan fungsi dan pengembangan pegawai. 2. Proses kerja organisasi. Mekanisme kerja dalam suatu organisasi adalah perwujudan atau penjabaran dari struktur organisasi yang telah ditentukan. Jelas, di sini terdapat kaitan yang sangat erat di antara struktur organisasi dengan mekanisme kerja. Mekanisme kerja bagaimanapun memang perlu ditetapkan agar arus lalu lintas informasi maupun pendelegasian tugas dapat berjalan pada alur yang tepat. Bila mekanisme kerja yang telah disepakati dilanggar, akan dapat mengakibatkan hubungan yang kurang baik di antara para anggota staf atau antara staf dengan manajer atau pimpinan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Jeremy et al. 2014 mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 1. Efektivitas dan efisiensi, yaitu suatu tujuan tertentu akhirnya tercapai berarti kegiatan yang dilakukan efektif. Tetapi apabila melakukan kegiatan yang tidak dicari atau tidak ada tujuannya walaupun hasilnya memuaskan, maka kegiatan tersebut tidak efisien. 2. Otoritas atau wewenang, yaitu perintah anggota kepada anggota yang lain untuk melakukan kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. 3. Disiplin. Disiplin artinya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 4. Inisiatif. Inisiatif yaitu kreativitas dalam membentuk ide, dalam merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 5. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik juga dibutuhkan dalam suatu organisasi. Pegawai yang peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang lebih baik. 4. Metode pengukuran. 1. Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard dikembangkan oleh Kaplan dan Norton dengan berpandangan kepada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. 2. Perform Pyramid System adalah sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. 3. The Table, the Board. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh para insinyur yang sedang mencari cara untuk meningkatkan proses produksi mereka dengan pemahaman yang lebih baik. 4. Productivity Measurement and Achievement System atau PROMES. PROMES dikembangkan oleh Picard pada awalnya.
kompromis didasarkan pada teori perilaku kerja. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai suatu proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas, di mana sumber daya tersebut adalah waktu dan tenaga seseorang. 5. Activity Based Costing atau ABC. Ini dikembangkan oleh Johnson dan Kaplan untuk akuntansi biaya pada tahun 1980-an yang disebut Activity Based Costing. Selanjutnya, kesimpulan. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa itu seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Tahapan penting dalam proses kerja organisasi yaitu struktur organisasi, mekanisme kerja, koordinasi, budaya organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu ada dua, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Terdapat beberapa metode pengukuran kinerja yaitu Balance Scorecard, Performance Pyramid System, The Table, The Board, Productivity Measurement, dan Enchantment System. Yang terakhir, Activity Based Costing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.